Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang saya hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, mohon maaf tanpa menyebutkan nama, namun insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya. Para bapak, hadirin, hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di rumahnya yang suci ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, berbagai ibadah yang kita lakukan akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, para tokoh masyarakat, hadirat jamaah Masjid Jami Al-Jihad yang saya hormati, pada malam hari ini biasanya kita setiap Sabtu malam mengadakan kajian yang secara bergiliran diisi oleh guru kita Ustaz Ahmad Jauzi dan saya sendiri, ya, dengan materi kajian fikih dan tasawuf. Namun pada malam hari ini diprogram oleh DKM Masjid Jami Al-Jihad Komplek Hamdan Dodol bahwa kajian rutin yang biasa kita adakan sementara tidak melakukan kajian kitab, ya, yang seharusnya pada malam hari ini kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah. Kenapa demikian? Karena hari ini tepat, ya, tanggal 27 Rajab 1444 Hijrah, di mana kita pahami bersama bahwa pada sebagian masyarakat Muslim baik di Indonesia maupun di negara-negara lain selalu diperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau udah masuk Rajab, ya, kita ini memang sudah harus siap-siap untuk Ramadan. Ya. Jadi apa namanya, kegiatan ibadah kita, ya, intensitas ibadah kita itu justru harus kita mulai di bulan ini, ya. Ibadah fardu ya pasti, ya. Namun ibadah sunnah ini mesti kita mulai dari sekarang, karena nanti sulit, ya, kalau kita baru masuk Ramadan kemudian gaspol untuk beribadah. Ini biasanya agak sulit, ya, karena kita belum membiasakan diri kita, ya. Dan pada bulan Rajab ini
ada penegasan ya tentang peristiwa yang besar, ya peristiwa yang luar biasa yang merupakan sifatnya mukjizat, ya peristiwa yang di luar nalar. Karena kalau kita pikirkan dengan nalar, ya dengan akal, dengan logika, ya sulit, gitu ya, sangat sulit. Gitu. Maka pada saat itu, di saat Rasulullah SAW ya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka Isra dan Mi'raj, ini kan semua warga Mekah gempar, ya, dan semakin luar biasa penghinaannya pada Rasul. Artinya selama ini mereka menyebut Rasul sebagai orang gila, ya semakin dianggap orang gila, ya. Kenapa? Karena ya tidaklah mungkin hanya dalam tempo separuh malam perjalanan beliau begitu jauh, ya, ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal itu perjalanan yang sangat lama untuk ditempuh saat itu dengan menggunakan alat transportasi yang juga sangat tradisional, biasanya pakai kuda atau unta. Ya. Jadi ini sesuatu yang merupakan ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi mereka yang baru saja beriman, baru saja memeluk Islam, ya. Karena ternyata dari peristiwa ini tidak sedikit yang kemudian murtad, ya. Mereka tidak bisa menerima, ya, peristiwa tersebut. Mereka katakan nggak masuk akal, ya. Maka akhirnya mereka pun apa? Keluar dari Islam. Nah, ini ujian untuk orang-orang yang mulai mengenal Islam pada awal perkembangan Islam. Namun sesungguhnya, ya, yang paling bagus tanggapannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari sinilah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apapun yang diucapkan Rasul, tidak pernah menolak satu kali pun. Karena memang ini kan dua pribadi yang sudah saling mengenal, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah menjadi temannya Rasul sejak kecil, sehingga Sayyidina Abu Bakar paham betul watak Rasulullah SAW. Maka ketika beliau disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau membenarkannya. Bahkan beliau mengatakan, seandainya Rasulullah SAW mengalami hal yang lebih daripada itu pun, aku tetap percaya. Ya, aku tetap percaya. Nah, inilah hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau menerima peristiwa Isra dan Mi'raj dengan keimanan. Ya, ini yang mahal. Keimanan, hanya dengan iman hal ini bisa diterima, ya. Kalau pakai akal sulit, ya, untuk menerima peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi ini peristiwa yang betul-betul mengguncangkan, ya, bagaimana sebuah masyarakat yang masih sederhana, yang cenderung nomaden, pindah-pindah, gitu, dengan peradaban yang juga sangat sederhana, kecuali mereka memang sangat piawai dalam hal urusan sastra, ya. Jadi kalau mereka ini walaupun disebut jahiliyah, tapi bukanlah dalam makna bodoh, dalam artian kecerdasannya, karena mereka ini orang-orang yang memang sangat pandai sebetulnya, ya. Mereka disebut jahiliyah karena memang dari segi moralnya, akhlaknya. Jadi untuk ukuran itu
walaupun mereka ini cerdas dalam artian mereka pandai membuat syair-syair, bahkan setiap tahun itu ada di pasar Ukaz, pasar malam yang diadakan festival. Ya, di situ ada lomba untuk menyusun puisi, ya, menyusun syair, nazam, dan pemenangnya itu syairnya akan ditulis dengan tinta emas, kemudian selama 1 tahun itu akan digantungkan di Ka'bah. Ya, nah ini menggambarkan kondisi masyarakat semacam itu yang dihadapkan pada peristiwa yang sebesar itu, mereka tidak sanggup untuk menerimanya. Ya. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj. Ya. Ini kan menjadi kuasa Allah, karena jelas-jelas ayat menyatakan subhanalladzi asra. Ya. Ini kata subhana biasanya dalam ayat Al-Quran, bila sebuah surah diawali dengan subhana, di situ memang ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Nah di sini Allah membuat redaksi dengan asra bi abdihi. Ya. Asra, jadi asra itu memberangkatkan, ya, perjalanan seseorang dalam perjalanan malam. Itu asra. Makanya ada apa? Kalau di apa dia sorobnya gitu. Asra, yusri, ya, isra'an. Itu kan apa? Menjalankan di waktu malam. Makanya itu Nabi Yakub kan namanya Israel. Ya. Nabi Yakub itu kan nama sebutannya Israel. Ya. Isra itu adalah orang yang selalu menghidupkan malam. El itu adalah Tuhan. Jadi menghidupkan malam untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Maka Yakub, Nabi Yakub itu gelarnya apa? Israel. Ya. Israel. Sehingga anak keturunan yang disebut Bani Israel. Ya. Jadi ini perjalanan malam, dan Asra itu yang aktif bukannya Rasul, yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Asra itu apa? Allah, ya, memperjalankan di waktu malam. Yang namanya kuasa Allah, ya apapun bisa, gitu kan? Maka Sayyidina Abu Bakar menerima peristiwa ini hanya dengan satu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apapun yang Allah inginkan, ya, kun fayakun. Ya, itu pasti akan terjadi. Pasti akan akan terjadi. Nah, apapun yang Allah inginkan, termasuk, ya, menjalankan di waktu malam, memberangkatkan di waktu malam Nabi besar Muhammad SAW. Apa sih tujuannya Isra Mi'raj ini? Ya, kalau diperhatikan dari perjalanan sejarah Rasul, ini kan peristiwa ini sambung menyambung dengan peristiwa yang disebut oleh sejarawan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya. Ini dulu orang Arab itu begitu, mereka tidak punya kalender. Sehingga kalender itu, ya, menurut peristiwa-peristiwa besar. Ketika itu Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Orang yang waktu itu kekayaannya menguasai 2/3 kota Mekah, ya, menjadi istrinya Rasul, menyokong dakwah beliau, ya, memberikan semua hartanya untuk Islam, meninggal dunia. Coba dah bayangkan kalau kita dalam hidup, ya, penopang, pendukung kita meninggal dunia, ini timbul rasa sedih, ya. Rasa sedih. Itu kan Siti Khadijah luar biasa itu, ya.
seorang istri yang dukungannya kepada suami untuk mendakwahkan Islam itu sangat luar biasa. Wafat beliau. Kemudian beruntun yang kedua, wafat pamannya Abu Thalib yang juga menyokong beliau walaupun beliau tidak beriman, tapi menyokong perjuangan Nabi. Kita masih ingat bagaimana para pembesar Quraisy datang kepada Abu Thalib meminta kepada beliau agar menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi ketika disampaikan hal tersebut, Nabi katakan apa? Walaupun atau seandainya engkau meletakkan matahari dan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah ini, tidak pernah aku lakukan. Mendengar jawaban itu, Sayyidina atau Abu Thalib, ya sudah, ya kalau memang begitu maumu, ya sudah laksanakan saja. Ya, ini meskipun demikian dia mendukung. Ketika Nabi Muhammad akan diusulkan ditukar dengan pemuda yang lain, ya Nabi Muhammad akan dibunuh, kemudian Abu Thalib diserahkan pemuda yang lain untuk sebagai pengganti Nabi. Ini pun membuat Abu Thalib marah besar dengan tawaran semacam itu. Ini menjadi bukti mengindikasikan bahwa paman beliau Abu Thalib sangat luar biasa dukungannya kepada Rasulullah SAW. Meninggal, ya. Ini kan dua pendukung utama meninggal. Maka Amul Husni, ya, sejarawan menyebut Amul Husni, tahun kesedihan. Ya. Di saat semacam itulah kemudian Allah dalam tanda petik seperti ingin menghibur Rasul dengan memperjalankannya di waktu malam di bulan Rajab tanggal 27, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Masjid Aqsa, lalu dari Al-Masjid Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan perjalanan yang menurut Sir Dr. Iqbal, ya, seorang cendekiawan dari Pakistan, beliau mengatakan begini, ya, kalau saya jadi Muhammad, saya nggak akan kembali ke bumi. Ya. Kenapa? Karena bagaimana Rasul, ya, berangkat ke suatu tempat yang sangat indah. Kalau Rasul membahasakan warnanya hijau begitu rupa indah, ya, tidak pernah dia dapatkan dimanapun, dia lihat dimanapun, itu nggak ada, ya, tidak pernah dilihat. Nah itu kata sebenarnya kalau saya menjadi Muhammad, saya nggak akan kembali, gitu. Tapi Rasul kembali karena memang beliau mempunyai satu amanah untuk mendakwahkan ajaran Allah, yakni ajaran Islam. Para bapak dan ibu hadirin hadirat yang saya hormati, mungkin ada satu hal, ya, dari sekian banyak peristiwa dalam perjalanan baik dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ataupun dari Al-Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, begitu banyak perlambang-perlambang yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ya, begitu banyak itu. Bahkan seperti menyiratkan perjalanan hidup sampai kiamat, sampai menggambarkan bagaimana nanti manusia di akhir zaman seperti apa. Itu sudah digambarkan, diilustrasikan dalam perjalanan separuh malam itu. Ya. Namun sesungguhnya yang paling inti dari perjalanan ini adalah perjalanan Mi'raj. Ya, perjalanan Mi'raj. Yakni ketika beliau, ya, datang ke tempat yang tidak pernah bisa, ya, dilakukan oleh siapapun. Sampai-sampai malaikat Jibril pun tidak mampu untuk memasuki wilayah ini. Jadi hanya Rasulullah SAW, ya, Jibril mengatakan kalau saya masuk wilayah itu saya akan terbakar habis.
nggak akan mampu. Tapi Rasulullah SAW dia memasuki wilayah yang sangat ya memesona, sampai-sampai kata Allah begini, ketika Nabi begitu kagum dengan tempat yang beliau ada di situ, Allah katakan semua keindahan yang kau dapatkan di sini nanti akan kau dapatkan di setiap sholatmu. Ya. Jadi Nabi yang begitu kagum dengan suasana tempat pada waktu itu, ya, itu dikatakan apa? Kata Allah, hal macam ini, keindahan semacam ini, itu akan kau dapatkan pada setiap sholatmu. Ya. Nah ini kalau kita mungkin ya belum merasakan itu, ya, belum merasakan keindahan seperti yang Rasul rasakan di setiap sholat. Ya. Jadi memang pada perjalanan ini yang paling pokok adalah bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Nah, ini kan kalau di pengajian ibu-ibu itu dibacakan tuh, ya, riwayat Isra dan Mi'raj, panjang lebar disampaikan itu. Sampai ketika masalah sholat itu kan Rasul turun, ya, ke langit, di bawahnya di mana ada Nabi Musa. Ini kan kisah yang sudah kita kenal betul, ya. Bagaimana Nabi Musa mengatakan, aduh umatku nggak akan mampu, umatku itu lemah. Sampai pada hanya 5 waktu, hanya 5 waktu. Nah itu sampai juga dikatakan apa? Tetap umatku nggak akan mampu, ya, dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa itu benar adanya. Ternyata tidak semua umat Nabi Muhammad bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hadirin yang saya hormati, timbul pertanyaan, kalau memang sholat itu diperintahkan pada saat Nabi Mi'raj, ya, itu menjelang beliau hijrah ke Madinah, lalu selama 13 tahun berada di Mekah, apakah umat Islam itu sholat atau tidak? Kan sholat 5 waktu itu persis pada Mi'raj, ya, dan itu menjelang Nabi berhijrah ke Yathrib. Nah ini ulama mengatakan bahwa pada saat sebelum diwajibkannya sholat yang 5 waktu, umat Islam sudah melaksanakan sholat hanya 2 waktu, yaitu pada pagi dan sore hari. Gitu. Ya, itu yang dilaksanakan seperti itu. Nah terkait dengan sholat, ya, ini merupakan satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dia sangat berbeda. Di dalam rukun Islam, selain sholat, kita ada mengenal ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Ya, ini merupakan ibadah yang wajib untuk kita laksanakan. Namun puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan dia hukumnya wajib, tapi pada saat tertentu kita boleh tidak berpuasa. Contoh, ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit kita boleh tidak puasa, nanti diganti pada bulan berikutnya. Ketika kita musafir, boleh tidak puasa, diganti dengan bulan atau pada bulan berikutnya. Zakat, kalau kita memang tidak punya sesuatu yang mesti dizakatkan, ya nggak usah zakat, ya, itu nggak zakat. Kemudian haji, kalaupun kita memang belum mampu berhaji karena biaya tinggi, maka kita belum wajib haji. Ya. Namun sholat ini berbeda, ya. Sholat itu berbeda. Sholat tetap wajib dilaksanakan
ya, selama akal kita sehat. Ya. Ketika akal kita masih sehat, masih berfungsi, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, contoh, kita sakit, kemudian sholatnya nggak bisa berdiri, harus duduk. Duduk pun nggak bisa, berbaring. Kemudian dalam kondisi berbaring sulit untuk menggerakkan, cukup dengan isyarat mata, ya, isyarat mata untuk perpindahan rukun ke rukun. Jadi tuntutan sholat luar biasa, ya. Tidak ada toleransi sama sekali untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya. Oleh sebab itu, untuk menggambarkan betapa pentingnya sholat dalam ajaran Islam, Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat ini tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Di sini terlihat ini, ya, betapa sholat itu dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan dia berkaitan erat dengan keberagaman kita. Seberapa kuat beragama kita tergantung bagaimana kita sholat. Ini banyak kasus begini, ya. Anak-anak sekarang ini banyak yang cenderung tidak peduli pada sholat. Gitu ya. Mereka meninggalkan sholat ya mudah saja. Kadang mereka pergi tur, kemudian tidak sholat, gitu ya. Nonton bola, tidak sholat. Nonton film di bioskop, karena memang ada yang suka begitu, tapi tidak sholat. Jadi begitu tidak untuk meninggalkan sholat. Ada di rumah sakit, dirawat, tidak sholat. Ya. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan apa? Orang yang dirawat di rumah sakit dan dia tidak melaksanakan sholat, ini ketika dia meninggal itu su'ul khotimah. Ya. Ada yang mengatakan, bagaimana saya mau sholat? Saya kan dalam kondisi berbaring, tidak bisa wudhu, gitu kan? Nah, punya anak tidak, punya cucu tidak, suruh anak atau cucu untuk mewudhukannya, ya, diwudhukan, gitu. Jadi dia diam aja. Yang membutuhkan mungkin anaknya, ya, atau kakaknya, saudaranya, gitu. Atau siapapun yang tidak batal, yang masih mahramnya. Gimana? Saya kan tidurnya menghadap utara selatan atau menghadap barat timur. Bagaimana menghadap ke kiblatnya? Ya nggak usah. Ya, sholatlah apa adanya. Kalau memang posisi tidur itu tidak bisa untuk dipindahkan, sholatlah apa adanya. Jangan pernah ditinggal. Ya. Maka wajar kalau dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan menjadi indikasi, ya, orang yang seperti itu ketika dia meninggal itu su'ul khotimah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian pentingnya sholat sampai-sampai Rasul berpesan kepada kita semua. Beliau katakan, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat di saat usia mereka 7 tahun. Wadribu alaihim, ya, dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat tersebut. Wahum abna'u asri sinin, dan di saat itu usia anak sudah 10 tahun.
Ya, jadi 7 tahun sudah diajarkan sholat, dibawa ke masjid yang laki-laki. Jadi diajarkan, dibiasakan untuk sholat yang 5 waktu. Sebab kalau nggak dibiasakan nanti susah untuk mengajak mereka untuk sholat. Akhirnya mereka sering meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hadirin hadirat yang saya hormati. Lalu kenapa kita sholat? Ini tema yang diminta oleh DKM terkait dengan dengan sholat 5 waktu, maka akan terbangun namanya hablum minallah hablum minan-nas. Ya. Saya coba-coba ini kemana nih arahnya ya, terkait dengan tema ini. Dalam hidup ini, memang yang bisa membuat kita nyaman itu kalau hubungan hablum minan-nas horizontal. Ini baru enak hidup. Makanya dalam Ali Imran 112 di sana Allah yang katakan duribat alaihimul dillatu ainama tuqimu illa bihablin minallah wa hablin minan-nas. Duribat alaihimul dillatu. Ya, mereka diliputi oleh kehinaan. Ya, ainama tuqimu, dimanapun mereka berada. Jadi manusia itu akan selalu diliputi oleh kehinaan. Di harmonisasi kehidupan, kenyamanan hidup itu bisa didapat kalau hablum minallah, hablum minannas itu terpenuhi. Apakah sholat bisa memenuhi dua hal tersebut? Ternyata kalau kita amati, iya. Ya. Sholat itu mampu untuk menjadikan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Makanya ada dulu saya pernah baca ini masalah ini berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sholat itu katanya punya dua makna, punya dua makna. Yang pertama disebut makna intrinsik, itu bahasa kerennya begitu. Atau kalau bahasa sederhananya, makna yang terkandung di dalam sholat itu sendiri. Ya. Coba kita lihat sini. Ketika kita sholat, maka yang pertama kita lakukan sesuai dengan definisi sholat, as-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri ditutup dengan salam. Nah, ketika kita takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat kita, maka di situ dunia hilang. Harusnya begitu. Ketika sudah Allahu Akbar, maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan urusan dunia. Mengharamkan urusan dunia. Kita kan biasanya kalau sholat habis takbir, fokusnya pertama di takbir, setelah itu kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Nah, ini kan berapa? Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah ketika kita berhadapan dengannya di saat sholat, ternyata kita gagal untuk menghadirkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah, sangat sulit. Makanya ada beberapa yang sering kita dengar itu kalau lagi sholat apa aja yang kita lupa ingat, gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu itu lagi sholat tadi nyari pisau itu ada di sholat itu, ada di sholat. Kita nyari kunci, ketika nyari ketemu ketika sholat ingat itu kunci di mana. Ini sebetulnya gambaran ketidakberhasilan kita untuk bermi'raj
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan apa? As-shalatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah sarana mi'rajnya kaum beriman. Jadi sebetulnya ketika kita sholat, kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mi'raj itu seperti mi'rajnya Rasul. Nah, kalau kita perhatikan ya, mulai dari kita pada saat sujud, coba Bapak Ibu perhatikan apa makna yang kita baca. Ya. Semuanya merupakan usaha kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ kita bersumpah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Itu pernyataan yang minimal 1 hari 1 malam 5 kali kita ucapkan. Ya. Kita berjanji kepada Allah sebanyak itu. Ini kan upaya kita untuk hablum minallah. Kita berupaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita baca Fatihah, bersolat tanda Fatihah dasar. Di sana ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dalami itu. Ya. Ini kan sesuatu yang apa? Kita sebetulnya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita mengulang perjanjian kita kepada Allah di saat kita berada di alam roh. Dulu Allah bertanya pada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua yang ada di situ yang akan lahir ke bumi, ke dunia ini menjawab syahidna. Ya, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Jadi kembali kita ulangi janji suci tadi dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Ya. Terus sampai bacaan seperti itu. Maka Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali menjadikan khusus sebagai rukun sholat. Untungnya di fikih kita nggak ada, ya, itu. Jadi gimana kalau nggak khusyuk sholatnya nggak sah? Karena dia rukun, gitu ya. Itu Imam Ghazali, ya. Kalau yang kelas kita rasanya sulit, ya, untuk menempatkan khusyuk sebagai rukun dari sholat. Akhirnya apa? Imam Ghazali bilang ya udahlah. Kalau memang susah untuk khusyuk pada seluruh bagian sholat, minimal di 3 tempat jangan sampai hilang khusyuk. Apa itu? Yang pertama ketika kita bertaujih, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ya. Resapi makna itu. Itu makna yang luar biasa. Nah, Imam Ghazali ketika taujih, ya, harus khusyuk. Yang kedua kata beliau ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan lengah pikiranmu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita di tahiyat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, karena itu adalah ucapan Allah kepada Rasul ketika mi'raj. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Dan itu diabadikan dalam sholat, at-tahiyatul barakatuh, sholat dan seterusnya. Ya. Jadi kata Imam Ghazali minimal di 3 ini. Dengan begitu maka hablum minallah akan terbangun. Ya, akan terbangun. Kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya ini akan terbangun. Ini makna yang ada dalam sholat. Ya. Sujud kita kepada Allah, rukuk kita kepada Allah, itu mencerminkan kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ada di dalam sholat. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutnya makna instrumental. Sholat sebagai alat, ya.
alat untuk mengontrol diri kita, mengontrol diri kita dalam hubungan sosial. Di mana itu Allah nyatakan, ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Ini kan perbuatan keji dan munkar tidak hanya kepada Allah, tapi juga kezaliman kepada sesama manusia. Ya. Dan itu kembali dilambangkan dalam akhir sholat, di mana kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri. Artinya apa? Setelah kita menyelesaikan sholat kita, maka kita kembali kepada kehidupan di dunia ini dengan melihat ke kanan dan ke kiri. Siapa yang masih kekurangan dalam masalah pemenuhan kehidupannya? Siapa yang masih butuh pendidikan? Siapa yang masih butuh biaya? Itulah gambaran, ya, bagaimana kita mengakhiri sholat dengan salam menghadap menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya. Jadi sebetulnya dalam sholat ini memang kita sedang membangun, ya, membangun hubungan kita dengan Allah sekaligus hubungan kita dengan manusia. Ya. Apalagi nanti terkait dengan sholat berjamaah. Ya, kita bertemu di sini, silaturahim, saling mengenal. Kita kadang mungkin berbincang-bincang. Ini kan sebuah sarana, ya, sebuah instrumen, alat untuk membangun kebersamaan melalui sholat berjamaah. Hadirin yang saya hormati, saat ini sebagai penutup, ya, kita harus lebih memperhatikan anak-anak kita, cucu kita, ya, mungkin bahkan istri kita, untuk memperhatikan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ditinggal, ya. Jangan sampai ditinggal, ya. Pernah Nabi Allah Musa didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan ini mengatakan, ya Musa, ya wahai Musa, qad anzaltu, ya, damban aziman. Aku ini telah melakukan dosa besar. Lalu aku ingin bertaubat, berharap agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Nabi Musa bertanya, ya, dosa besar apa yang kau lakukan? Perempuan itu menjawab, saya telah berzina, kemudian melahirkan anak, kemudian aku bunuh anak itu. Kayak sekarang lah begitu kan? Kan yang begitu kan tuh, ya, melakukan perbuatan zina, kemudian hamil, melahirkan, anaknya dibuang, gitu ya. Nah itu begitu. Nabi Musa apa? Pergilah engkau. Aku takut Allah akan menurunkan api azab ke tempat ini. Ya. Dengan wajah yang sedih, perempuan tadi meninggalkan Nabi Musa. Lalu Allah mengutus Jibril kepada Nabi Musa. Ya, kata Jibril, mengapa engkau usir perempuan yang ingin bertaubat? Ya. Apakah kau tidak tahu ada perbuatan yang lebih jahat dari apa yang dilakukan perempuan tadi? Nabi Musa heran, ya. Perbuatan apa yang lebih jelek dari itu? Kata Jibril, ya, man tarokas sholata amidan wa muta'ammidan, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya. Jadi betapa sholat ini, ya, begitu luar biasa maknanya bagi kita semua, sampai kalau dipisahkan dari apa yang Nabi Musa alami, ya, ini kan menjadi sesuatu yang perhatian buat kita. Kenapa? Dosa meninggalkan sholat itu besar banget, ya. Tuh, makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari hadis, ya, man tarakas sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan, barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh jelas-jelas dia sudah menjadi kafir. Ya. Imam Ahmad tidak mentakwil hadis itu. Dia terima apa adanya.
Ya, hadis ini beliau tidak takwil. Pokoknya utuh begitu apa adanya. Ya, berarti yang meninggalkan sholat dengan sengaja kufur. Maka dalam salah satu kalimat beliau katakan begini, bagi suami yang istrinya meninggalkan sholat, lalu dia berhubungan dengan istrinya tersebut, haram hukumnya. Ya, itu. Sampai begitu tuh Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i, beliau ini mentakwil hadis tersebut. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia mengingkari kewajiban sholat, kafirlah dia. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat ya dengan sengaja, namun masih meyakini beriktikad bahwa sholat adalah wajib, maka kata Imam Syafi'i, dia termasuk orang yang fasik, orang yang berdosa besar. Berdosa besar, belum pada kafir. Ya, untungnya kita pakainya Imam Syafi'i. Ya, kalau kita pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal terhadap hadis tersebut, wah repot lah kita. Ya, repot banget gitu ya. Gitu. Namun jangan main-main tuh. Sebutan dosa besar itu satu hal yang kalau kita mau terlepas harus benar-benar bertobat gitu ya, bertobat. Para bapak ibu yang saya hormati, ya, dari peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, ya sebetulnya memang di saat kehidupan macam ini, di mana banyak orang yang tidak lagi mempedulikan sholat, ya, maka kita harus memperkuat tidak hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat sunnah. Ya, kita mengerjakan duha, kemudian tahajud, sholat hajat, ya witir. Nah ini kita juga selalu menegakkan sholat sunnah tersebut. Nah mudah-mudahan ya dengan melalui peringatan Isra Mi'raj ini, ya kita semakin giat untuk melaksanakan ibadah sholat, ya tidak hanya yang wajib yang 5 waktu, tapi juga sholat sunnah lainnya. Ya, ajarkan anak-anak kita ya untuk senantiasa menjaga sholatnya. Ya, jangan sampai mereka lepas dari sholat. Ya. Dan kalau kita mungkin pernah meninggalkan sholat, ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Dia Maha Pengampun. Insya Allah dengan pertobatan kita, maka ya sholat yang pernah kita tinggalkan itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang yang begitu hati-hati, sangat ikhtiar. Mereka itu kalau setelah sholat yang wajib dia mengkodok. Ya. Kenapa mengkodok? Dia merasa bahwa dulu masa mudanya pernah ninggalin sholat. Ya, yang penting sudah usaha upaya bagaimana untuk bisa menghapus dosa-dosa lamanya dengan mengkodok sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan di masa yang lalu. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua ya dapat menjaga sholat kita, karena Allah hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah ya sholatmu dan termasuk sholat wusta. Ya, para ulama sebagian besar mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Ya, karena memang sholat asar itu termasuk yang berat untuk dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang bisa menjaga sholat ya, dan menjaga sholat yang wusta, termasuk juga kita biasa menjaga sholat sunnah kita. Dan jangan lupa ajarkan anak-anak kita untuk sholat secara benar dan bimbing mereka untuk melaksanakan sholat. Ya, mudah-mudahan dengan upaya ini ya maka kita akan nyaman gitu ya, akan nyaman karena nanti suatu saat kita pun akan mempertanggungjawabkan apakah anak-anak kita termasuk anak-anak yang sholat atau tidak. Ya, ini kan tanggung jawabnya sangat besar. Ya, maka ini termasuk mas'ul yaitu tarbiyah al-imaniyah, tanggung jawab pendidikan keimanan yang harus kita jalankan. Ya. Penyampaian materi mungkin banyak kekurangannya, ya, banyak kekhilaafannya. Ini semata-mata keterbatasan kemampuan saya, ya.
Mudah-mudahan walaupun ini hanya sifatnya pengulangan banyak hal yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan di majelis-majelis ilmu, ini bisa mengingatkan kembali ya tentang betapa pentingnya kita melaksanakan sholat yang lima waktu. Ya, baiklah kita tutup langsung doa ya, dengan doa mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ya, sholat-sholat yang kita laksanakan semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan ya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.